Ketika kuliah saya jualan bajigur, Kang. Istilah saya untuk diri saya sendiri itu bukan marbot, tapi primus. Pria musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat-sahabat Budi, kita bertemu di Ini Podcast Budi. Sahabat-sahabat Budi, saat ini kita merasakan pandemi COVID tidak hanya melanda di negeri tercinta, juga seluruh dunia. Banyak sekali permasalahan-permasalahan, khususnya tidak hanya di bidang kesehatan, juga bidang masalah ekonomi. Banyak yang tumbang dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, kalau kita bisa mampu memanfaatkan COVID ini dengan teknologi online dan sebagainya, para wirausahawan, para pengusaha ini malah bisa memanfaatkan peluang-peluang dalam situasi yang berat ini. Pada saat ini kami mengundang seorang anak muda, entrepreneur muda. Kalau saya menilai ini cukup berhasil, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat Budi, sehingga diskusi pada malam ini insya Allah ini akan memberikan kontribusi untuk kita hadir entrepreneur muda, para pengusaha muda yang bangkit secara ekonomi sehingga menjadi kebanggaan kita semua. Siap. Kita hadirkan, selamat datang Ilham, ya. Waduh, terima kasih nih undangannya nih. Ini hari ini kita ingin bincang-bincang. Siap, Kang Budi. Saya melihat Ilham entrepreneur muda, pengusaha muda yang saya katakan, saya melihat ini, saya selalu monitor banyak UMKM, pengusaha di Tasikmalaya yang kebanyakan industri kreatif lah. Di Tasikmalaya, di Jawa Barat, termasuk di Indonesia itu UMKM yang industri kreatif banyak. Ya. Dan saya melihat sisi Ilham ini luar biasa. Wah. Berhasil, saya boleh katakan ini anak muda yang bisa jadi contoh bagi teman-teman yang lain. Alhamdulillah. Khususnya sahabat-sahabat Budi. Siap. Nah, tapi sebelum ke sana, kan sebelum berhasil ini semua juga ada proses. Betul, Kang. Saya pernah mendengar Ilham berangkat semua dari nol katanya. Cukup berat sekali dan bangkit yang begitu luar biasa. Ya. Malah mohon maaf gitu kan, saya dengar semasa kuliah Ilham ini sampai jadi marbot masjid istilahnya kan. Gimana itu ceritanya ini? Waduh, ini sampai tahu ke dalam-dalamnya nih, Kang Haji ya. Jadi kalau istilah di Tasik ya betul lah dapat dibilang marbot masjid. Marbot masjid. Tapi kalau istilah saya dalam buku itu, saya juga nulis buku. Ya. Saya hidup di masjid kampus UPI Tasik itu sekitar 3,5 tahun. Ya. Istilah saya untuk diri saya sendiri itu bukan marbot, tapi primus. Pria musola. Jadi memang ya kita nggak bisa memungkiri, saya sendiri datang dari kabupaten yang dekat sebenarnya dari Tasik, Kabupaten Kuningan, tapi daerahnya sangat jauh ya. Kuningan Timur itu akses internet saja saya baru tahu tuh sekitar akhir-akhir SMA. Makanya ketika harus kuliah ke Tasik, ya kita harus bisa beradaptasi. Di mana kok teman-teman sekampus itu udah melek teknologi, melek internet, saya ketinggalan jauh. Gitu. Akhirnya daripada takut ketinggalan ilmu, ya udah tinggal aja di masjidnya. Karena masjidnya itu dekat perpus, jadi setiap hari saya bisa baca buku di perpustakaan. Nah, itu waktu di UPI itu ambil jurusan apa ini? PGSD. Nah, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, ini perjuangan sebelum ke sekarang main di hijab, ya kan? Passion. Apakah waktu kuliah juga mencoba jadi apa, usaha apa selain tadi jadi primus gitu kan?
Ya jadi justru semasa kuliah yang menariknya saya tuh mengenal dunia bisnis secara keseluruhan itu ketika momen pesta wirausaha. Iya. Ini pada tahun berapa ya? 2012 kalau tidak salah. Memaksakan diri untuk ikut ke Jakarta. Iya. Kalau nggak salah acaranya di JCC dulu. Saya harus ngumpulin uang dari hasil kerja. Iya. Dan berangkat ke sana ke pesta wirausaha selama 5 hari berturut-turut dan qadarullah di sana ternyata nggak ada kosan, adanya apartemen di sekitar JCC. Jadi harus patungan sewa apartemen di sana. Nah, yang jadi justru yang jadi titik balik bagaimana cara saya merubah mindset ketika kuliah di pesta wirausaha tersebut. Makanya sampai sekarang saya dan komunitas TDA tangan di atas komunitas bisnis ini mempunyai ikatan batin. Kapanpun TDA butuh, insya Allah saya selalu siap. Nah dari sana kebuka mindset, akhirnya mulai juga usaha. Ya namanya usaha merangkak dari bawah lah gitu usahanya. Harus kumpul-kumpul dulu, mulai lagi bangkrut lagi. Pernah ketika kuliah saya jualan bajigur, Kang. Bajigur. Jadi di saat yang lain nih habis kuliah istirahat ngerjain tugas, nah saya sorenya justru bawa gerobak. Jualan bajigur. Sambil kuliah. Nah itu di awal-awal tuh, tapi karena ternyata capek luar biasa ya ngebagi waktunya, akhirnya pindah profesi memperdalam dunia online. Jualan lah alas kaki, sendal dan sebagainya. Nah dari sana juga sebenarnya mulai tumbuh bibit-bibit entrepreneurship kayaknya dalam diri saya gitu. Walaupun dari UPI ambil jurusan apa? PGSD. Ini kalau saya dunia pendidikan, kebetulan kita juga sama lah. Mohon maaf lah. Saya sendiri artinya siapapun, dari manapun, disiplin apapun, orang itu akan mampu lah tampil. Betul. Saya sendiri sama sebenarnya, basic saya dulu dari FKIP. Pendidikan ya kan? Matematika saya. Tos dulu atau Kang Haji? Matematika gitu. Ya insya Allah bisa kali, bisa bagi, bisa ngurang juga. Yang penting nambah ya? Nambah. Nah inilah sahabat-sahabat Budi, bahwa semua ini berangkat ini tidak semua dari start yang sudah besar, tetapi bisa berangkat. Jadi jangan khawatir lah kepada sahabat-sahabat Budi yang mau mulai usahanya, jangan takut bicara modal itu kadang-kadang nomor 2. Yang penting juga ada punya itikat, ya punya keinginan, punya motivasi, lalu punya belajar juga kan. Betul. Dan belajar itu kadang-kadang kita belajar dari orang, karena saya masih ingat lah, kalau bicara belajar itu pengalaman orang lain dari pengalaman orang yang berhasil, pengalaman orang yang gagal kita pelajari. Kenapa dia berhasil? Kenapa dia gagal? Karena saya masih ingat itu Pak Habibie, presiden kita yang ke-3 kalau salah, Pak Habibie pernah menyampaikan ini pepatah yang selalu diingat sampai hari ini. Pengalaman ini tidak bisa kau baca, kau beli, kau pelajari, tapi harus kau hadapi, kau lewati. Nah ini kan melewati. Jadi orang yang sudah pernah berhasil kita pelajari kenapa dia berhasil. Lalu kalau yang gagal kenapa gagal? Dan kelihatan Ilham juga banyak belajar di pengalaman orang lain ya. Jadi ada tantangan kan, sebuah tantangan tapi itu jadi sebuah motivasi. Nah inilah mungkin ini hal yang sangat positif gitu kan bagi teman-teman sahabat-sahabat Budi. Jangan pernah merasa kita nggak punya modal, kita belum punya ini, itu kita bisa. Apalagi sekarang kan semua kolaborasi kan. Betul. Ya kalau tidak kolaborasi susah kita. Orang ada yang punya modal, ada yang punya konsep, ada yang punya strategi apapun. Betul. Bergabung bersama itu kan berkembang semua. Jangan khawatir kita. Ya tidak hanya one man show istilahnya kan sekarang. Saya lihat Ilham sendiri, saya lihat sekarang karyawan udah banyak mungkin yang ikut dikerjakan atau mitranya juga cukup banyak kan. Ya kalau sekarang masih sedikit sih Kang, ada sekitar 27 orang yang jadi tim kita dari internal. Kalau sama mitra sekarang kita ada 200 mitra kan. 200 lebih mitra. Mitranya. Ya, yang istilahnya reseller itu kan istilah sekarang ya. Belum ini kerjasama dengan para penjahit juga banyak kan. Iya, kalau para penjahit betul. Ya, lebih dari 100 saya lihat penjahit itu akan mengangkat. Alhamdulillah. Dan sahabat-sahabat Budi memang kita ada kelebihan, apalagi kita kalau Kota Tasikmalaya sudah kita kan. Kota Tasikmalaya terkenal dengan jiwa entrepreneurnya,
Lalu Kota Tasikmalaya dengan industri kreatifnya. Betul. Banyak sekali kan, bordirnya, batiknya, mendongnya, kelomnya, sandalnya, anyaman dari kayu dan sebagainya, banyak sekali. Tetapi saya lihat Ilham ini agak berbeda gitu kan. Agak berbeda karena saya lihat ada terobosan-terobosan ya. Dan memang kita melihat bahwa terobosan-terobosan ini yang dibutuhkan saat ini. Ya kan? Betul. Kalau kita mau jadi kelas dunia, ya kita harus ada sebuah terobosan. Ya itu udah kita rasakan. Saya merasa bangga kita hari ini, Sahabat Sabudi, kita bisa ketemu dengan Ilham, entrepreneur muda, pengusaha muda yang akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana awalnya dari mana, gitu kan, mulainya dari mana, sehingga berbalik dari yang bidang-bidang yang ditekuni dari mulai bajigur ya, dari mana ya, karena saya kalau pengalaman kita hampir sama. Saya pernah kuliah juga dagang bakso saya. Tuh kan sama ya. Saya juga pernah kuliah dagang buku semua gitu kan. Dan dari sana kok bisa loncat-loncat begini ya. Dan selanjutnya sekarang main di fashion kan. Fashion. Ya. Mudah-mudahan ini teman-teman jangan khawatir kan. Tidak ada teman fashion yang lain, kompetitor ada masalah, ya kan? Selama kita ada sebuah kreativitas, inovasi, terobosan-terobosan baru, market ini masih sangat terbuka sekali ya. Betul, ya. betul. Mungkin kita nanti setelah ini akan melihat bahwa tahapan berikutnya adalah yang pertama, yang kedua adalah bagaimana dari mulai awal. Nah ini Sahabat Sabudi sekarang awal pertama masuk ke dunia fashion gitu kan, melihat peluang apa gitu kan. Betul. Jadi lari ke sana pasti ada kan, apa ini, kalau ini mampu sana, ini punya sangat visible, marketable dan lain sebagainya, sehingga kita bisa masuk ke sana. Yeah. Belum nanti setelah itu bagaimana pemasaran yang bisa sampai ke mancanegara yang saya tahu. Gimana nih? Sudah mulai ke fashionnya gimana ini? Ya, sebenarnya dunia fashion ini kan luas kalau menurut saya, Kang Haji ya. Soalnya dari pengalaman yang saya dapetin, industri fashion ini bisa tersusun dari beberapa kategori. Nah, qadarullah, jodohnya saya dan istri itu kategorinya hijab. Dengan subkategori syar'i, jadi hijab syar'i. Nah, tapi saya lihat Amili hijab ya. Iya betul. Itu produknya ya. Ini ketika mulai Amili ini kan sebenarnya kalau dari filosofinya, dari awalnya saya ini bukan founder, saya ini ownernya sekarang. Kalau founder itu yang mendirikan. Nah, yang mendirikannya itu adalah istri dan temannya namanya Sali. Nah, Amili itu singkatan dari Ami dan Sali. Amili. Nah, terus ketika masih kuliah mereka jualan. Kemudian satu dan lain hal karena harus ngurusin skripsi, kemudian juga nikah. Akhirnya pecah fokus, sehingga harus dipecah nih Amilinya mau sama siapa. Akhirnya mau nggak mau kita beli Amilinya, sehingga hak untuk nama Amilinya kita pakai. Nah, saya nikah sampai sekarang. Kita juga udah urusin hak kekayaan intelektualnya, sertifikatnya juga udah turun, jadi punya payung hukum untuk mempertahankan nama ini. Nah, saya nikah sama istri itu tahun 2014 di usia 22 tahun. Pada saat itu nggak langsung masuk ngelola Amili, Kang, tapi saya juga kerja dulu ngumpulin modal. Sekitar 8 bulan. Nah, habis itu modal udah ada, kemudian market Amilinya growth. Jadi Amili pada saat itu dijadikan sampingan saja. Nah, pas lihat marketnya growth, tumbuh. Kemudian kita juga riset dari segi market size-nya, ukuran marketnya, dan market share-nya, pembagian marketnya. Loh, ternyata masih gede potensinya. Nah, setelah kita analisis, kayaknya ini nih yang cocok untuk kita kembangin, digedein gitu. Kalau istilah di tabel bisnis itu, ini bisnis bintangnya nih. Nah, kita fokus di sana sehingga bisa ngembangin Amili sampai sekarang. Emang nggak mudah dari awal-awalnya karena kita modalnya juga terbatas. Pada saat itu punya 500.000 buat ngembangin sebuah bisnis. Hanya 500.000, sahabat-sahabat, jangan khawatir ya.
Tidak perlu modal ratusan juta atau miliar, 100.000 startnya. Iya betul. Karena kan kalau kata Om Bob Sadino, modal kita itu adalah kita masih hidup. Iya, betul. Coba katanya tuh, kalau tangannya saya hargain 300 juta. Itu kan 300 juta bisa jadi modal nih, betul. Tapi kerjanya cuma pakai satu tangan. Iya. Kan nggak enak juga iya, gitu. Ya artinya modal ya. Sebenarnya kita masih hidup, kita bisa bergerak itu adalah modal. Iya. Karena kalau kita gerak, di sanalah muncul peluang-peluang. Iya. Seperti air aja, ketika air itu diem, dia akan jadi sumber penyakit. Ketika dia gerak, dia menjadi sumber kesegaran. Nah, dari sana kita juga terus gerak. Akhirnya uang 500.000 ini kita fokusin untuk riset produk yang bagus, kemudian foto dengan kualitas yang bagus, dan kita mulai open pre-order. Nah, jadi uniknya di bisnis online ini, uang itu bisa masuk duluan. Ya itulah. Dibandingkan bisnis konvensional. Betul. Gitu. Jadi yang tadi satu yang ini yang sangat penting ini, satu bagi sahabat Budi, para pengusaha-pengusaha muda, entrepreneur muda, ada lagi istilahnya wirausaha baru gitu kan. Karena kita juga ada program wirausaha baru kan. Ya, betul, termasuk betul. Di BI juga kan. Ya. Termasuk Ilham juga sebagai salah bagian satu kan bagian dari UBI gitu, wirausaha yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Betul. Nah di sana kita tadi mendengar salah satunya kalau kita istilahnya lah, kalau sekarang ada project proposal, mana dulu yang diambil, betul. Dievaluasi mana yang lebih marketable ya kan, lalu juga dari sisi bisnis resikonya masyarakat kecil dan sebagainya. Betul. Sehingga kita memutuskan ini yang bisa dikembangkan. Yeah. Nah ini dengan modal 500.000 lalu masuk lagi tadi ke dunia online gitu kan. Yeah. Jadi toko online. Ya, betul kan? Betul. Dulu konvensional, tapi juga sempat kan, tetap kan, offline-nya tetap ada kan? Ya. Offline-nya sekarang udah buka di Desa Parua. Bandung, udah ke Bandung, sekarang udah ke kota provinsi ini sekarang. Jadi sahabat Budi, artinya kita hari ini juga dengan dunia IT sekarang ya. Di Tasik itu ada program sebetulnya Tasik Berbudi. Wah. Bukan karena nama saya Budi, berbudi itu berbudaya digital. Digitalisasi keren. Semua kan, karena mau tidak mau kan online sistem online, shop online dan sebagainya. Betul. Sekarang kan orang tinggal berpikir bagaimana membuat produk yang bagus, desain yang bagus, kualitas yang bagus, ya kan. Malah tadi yang konvensional tetap silaturahmi itu penting kan. Betul. Menjaga komunikasi, menjaga silaturahmi dengan pelanggan gitu kan. Tetapi ada sisi lain yang memang betul tadi ada peluang yang sangat besar yang sebetulnya jujur saja teman-teman muda, pengusaha muda di daerah kita, kota Tasik, Tasikmalaya, Jabar Selatan, Jawa Barat semua gitu kan. Ini banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Artinya online shop itu, artinya ini sebetulnya bisa menembus batas istilahnya kan. Betul. Betul sampai ke luar negeri, ke mancanegara bisa masuk. Dan kelebihannya betul tadi ya. Kalau konvensional dengan online itu uang bisa duluan. Bisa transfer duluan. Saya pernah ngalamin kan. Saya dulu pernah main karena keluarga saya juga dulu main bordir dan sebagainya. Kita ke Tanah Abang itu kita dapat BG 3 bulan. 3 bulan nunggu ini. Itu tahan napas 3 bulan. Napas. Masih untung pada waktunya ditunggu cair. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang blok. Itu menyakitkan sekali. Tapi di sini ada satu peluang yang tadi. Kalau online itu kan uang duluan aman, tapi tetap ya kan. Harus yang dijaga itu teman-teman adalah kepercayaan, trustnya. Jangan produk di-upload gitu kan. Produknya bagus, modelnya sudah bagus, pas dipesan ternyata barangnya tidak sesuai harapan. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Betul. Dan Ilham lihat dari Amili hijab itu kan. Ini sudah saya lihat banyak, saya kan sudah melihat ini produk-produknya. Kelebihannya adalah saya lihat produk yang dibikinkan oleh Amili hijab itu tiap waktu itu banyak berubah. Nah, ini saya lihat kelebihannya, ya kan? Setiap waktu, setiap musim ada desain baru, model baru, sehingga ini yang kelihatannya marketnya terjaga, malah terus bertambah. Bahkan setiap bulan kita launching 3 produk berbeda. Nah, inilah kelebihan. Jadi kita tidak monoton gitu kan. Nah ini mungkin buat teman-teman yang lain, para entrepreneur muda di bidang apapun ini, ya di bidang apapun saya bilang. Artinya ada terobosan, ada kreativitas, ada inovasi baru. Karena bagaimanapun
manusia itu kan ingin sesuatu yang berbeda, ya kan? Hari ini beli motor modelnya begini, ada produk baru, robah lagi, seperti handphone lah, ya kan? Handphone ini tipe ini, bulan depan keluar lagi, bulan depan aja pingin ditukar lagi karena ada dorongan selalu ingin ada sesuatu yang berbaru. Bayangkan kalau monoton tidak berubah, orang pasti tidak akan beli karena saya punya, gitu kan? Nah ini yang kelebihan Ilham dengan timnya. Jadi itu apakah punya tim khusus desainer gitu kan, khusus produk dan gitunya, punya khusus mungkin? Jadi kita udah punya strukturnya juga, Kang. Kita kan udah tentuin struktur organisasinya, job desk-nya dan KPI-nya. Nah, memang kalau untuk R&D, research and development ini kita emang ada tim khusus. Istri saya juga masuk di sana. Kita risetnya itu dari 3 hal sekaligus. Pertama, riset dari perspektif Google Trend, dimana kita ngelihat nih kategori-kategori produk kita seperti himar, kemudian gamis, naik atau enggak. Itu satu dari Google Trend. Yang kedua dari marketplace. Apa yang kita keluarkan ini, tapi akan berbalik dengan meningkatnya pasar penjualannya. Nggak ada kesulitan ya. Baik ada kesulitan sama pengiriman produk kita nggak ada sama sekali.